Salam sehat buat semuanya. Senang sekali lagi saya Alfa Tumbuhan bisa bertemu Anda sekalian dimanapun berada bersama kami dari Ruang Agri Kreatif Podcast. Saya hari ini sangat bersuka cita karena hari ini saya kedatangan dua tamu istimewa. Dan istimewanya seperti apa kedua tamu ini, kita akan segera mengikuti perbincangan saya dengan kedua tamu yang ada di hadapan saya ini. Dan ini spesial karena kita menghadirkan narasumber yang datang jauh-jauh dari negara Jepang. Dan untuk selanjutnya saya mau menyapa dulu kedua tamu kita ini. Selamat ketemu. Salam sehat Pak. Salam sehat. Konnichiwa. Konnichiwa. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. So saat sekarang saya ingin bertanya langsung kepada kedua bapak yang ada di tempat ini. Bisa memperkenalkan namanya? Kantan Nikusoka. Ya. Ya. Oke. Bisa dalam bahasa Indonesia, bahasa Jepang, kantan no shokai shite kudasai. 皆さん、こんにちは。日本の、株式会社ワールドウィンクスの、代表取締役社長大城と申します。今後、インターンシップの授業で、インドネシアマナドに、参りました。よろしくお願いします。Oke, saya terjemahkan dulu. Iya, betul. Baik, saya terjemahkan dulu ya. Selamat siang teman-teman semua. Saya dari Worldwide Kabushiki Gaisha, ya perusahaan ya, yang datang dari Jepang. Kita datang untuk merekrut internship ke dari Jepang, sengaja datang ke Manado untuk merekrut siswa-siswa internship yang akan magang ke Jepang. Demikian, mohon bantuannya dan kerjasamanya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya sendiri saya dari Okuridashi Kikan, disebutnya itu lembaga pengirim tenaga magang ke Jepang. Ina dari Jakarta, nama saya sendiri ada Riko. Oke. Nah, ini luar biasa. Tadi ini dengan Pak Riko, kemudian Mr. Ochoro-san. Saya mungkin akan lebih dulu bertanya kepada Ochoro-san ya. Ochoro-san, 本当に我々はなんとかハッピーになりますね。嬉しいなって。ありがとうございます。質問がね、なぜならOchoro-さん、日本からマナド行って、特別がサムラトラギ大学行って、何のためにですか？そうですね、僕今回インドネシア2回目なんですけど、大阪から、来てるんですが、僕の友達、高知県の今村という方がいらっしゃいまして、こちらの方が、インドネシアで会社作ったということで、そのご縁があって、2回目を参りました。でそのご縁があってですね、マナドに現地の、代表であるローミー社長からご紹介を受けまして、マナド市に、参りました。とても光栄でございます。皆さんありがとうございます。Jadi saya sebenarnya sudah 2 kali datang ke Indonesia, dan di situ kita ada hubungan dengan namanya Imamura Sacho ya. Dari situ kita dikenalkan dengan dengan Pak Romi sendiri dari INA, dan dari INA sendiri memperkenalkan Manado sebagai salah satu istilahnya siswa-siswa yang akan bisa diterbangkan sebagai internship ke Jepang. Dan dari situlah hubungan kita saling dikenalkan Pak gitu Pak. Dan saya sendiri sangat bangga sekali untuk datang ke sini merekrut teman-teman yang ada di Samratulangi. Ya, kami juga terus terang aja dari Samratulangi University ini luar biasa ini ada kerjasama seperti ini ya, terutama dari yang diawali ini dari anak-anak dari pertanian ya. Fakultas pertanian ini bangga sekali kita dengan
Bapak Dekan Pertanian ini, Dr. Dedi Toi ini ya, yang sudah mau menerima kita ini tahap awal. Nah, sebenarnya apa sih keistimewaan dari anak-anak yang ada di daerah sini, selain tadi memang sudah diperkenalkan oleh ada yang kenal di Osaka, Betul. tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan sampai, kan bisa saja ada anak-anak di daerah lain yang bisa, tapi tentunya ada sesuatu yang spesifik unik dari kita di sini. そうですね、我々も、来ていただいて光栄思いますね。で、もう一つ質問なんですが、なぜわざわざマナドというところまで来てるんですか。他の大学も多い中で。そうですね、特別に来ていただいてこちらの代表、ローミ社長から僕日本にいる時からもずっと必ずマナドに来てくださいと、なんでジャカルタスロバヤじゃないですかと何回も質問させていただいたんですけど、やっぱりスロバヤのが、まだ素直で純粋な人が多くて、もう食べ物も美味しくて、もう日本人と、そっくりのところもありますし、日本との関係がより良い、深いところはこのマナド市に絶対あるかなと、本人が僕の方におっしゃってましたので、そのため、僕がマナドに来たきっかけになるんじゃないかなと思っております。Jadi dari pertanyaan Bapak tadi, kenapa kita sengaja memilih Manado? Ya kita juga sudah kenapa? Dan dari Ocorosan sendiri bertanya kenapa harus Manado, kan? Ada Surabaya, ya, Jakarta dan segala macam. Itu kan? dia, Pak. Nah, ternyata dari Pak Romi sendiri menjelaskan Manado itu orang-orang yang sangat ramah sekali. Pak Romi Chandra ya, Pak ya. Chandra, ya. Dan Ini luar itu biasa. dibilangnya juga Nanti berikut kita akan undang di sini Pak Romi Benar, Chandra benar. bicara ini. Nah, satu lagi makanan juga enak-enak gitu. Oke. Jadi kita dan nanti ya harapannya seperti hubungan kita dengan Jepang Manado itu ya lebih dalam lagi nantinya, harapannya seperti itu. Jadi saat ini sudah melakukan rekrutmen lah ya. Ada seleksi, tahap-tahapan seleksi yang dilakukan. Nah, ini hanya baru permulaan inilah ya. Menurut Ocoro-san atau dengan Pak Riko sendiri ya, yang juga menjadi agen untuk anak-anak ini berangkat, sebenarnya kalau boleh tahu sejauh mana antusiasnya anak-anak kita di sini dan sejauh mana ya kemampuan mereka untuk bisa tertarik dengan kegiatan ini. そうですね、もう一つ質問ですね。今までまだ最初の面接なんですけれども、今日で終わって、今の子たちの興味、期待とか、どこまで、おちょろさんから見たらどこまで知ってるか教えていただければと。そうですね、何より、すごくしっかり訓練受けている学生が多くいらっしゃっているのかなと、考えました。またもちろん、今日初めての面接になりますので、日本語多少分からない学生がいらっしゃると思いますがその分ね、あとまだ来月、再来月もまだマナドにお伺いしたいと考えておりますので、その時に再度面接させていただきたいなと考えております。また学生の真面目な姿と、自分の未来のためにどうしたいかはっきりしてますし、純粋で素直なところすごく僕らの雇用が響いているかなと感じました。 Jadi yang kita rasakan di sini antusias anak-anak sangat luar biasa ya. Jadi dari kesungguhannya, kejujurannya dengan apa adanya. Itu yang paling utama sih sebenarnya untuk melakukan. Sekalipun mereka dibungkus dengan belajar ya. Benar. Tapi walaupun bahasa Jepangnya memang belum ada yang masih kita perlu belajar dan masih perlu belajar lagi. Harapannya nanti kita akan datang lagi untuk melihat perkembangan bahasa Jepangnya. Ya mudah-mudahan nanti ada peningkatan di bagian situ. Nah dari situ kita berharap ya meningkat jauh gitu, seperti itu. Jadi benar-benar kita mesti gambate ini ya. Gambaran itu ikinai. Oke, terakhir ini saya pertanyaan terakhir. Harapan di masa depan. Shorai wa この
mungkin program ini. Iya, program ini. このプログラムに関してはその希望とか将来には Khususnya dengan Universitas Samratulangi. サムラトラギの大学と将来のご希望とか、そうですね、私は前職合わせてですね、このインターンシップ授業、プロジェクトさせていただいて、今、8年目でございます。日本の会社で、我々一番付き合いさせている国、多国籍のインターンシップ生があります。その中からメイン、モンゴル、インド、ベトナム、韓国から、人材を受けることができました。およそ1000人以上の、実績を作っておりますので、今後として、インドネシアとマナダの生徒たち、より多くの学生が日本に来ていただいて、いろいろ技術や、日本語も取得して、もちろん生活面での、給料と発生しますので、それをしっかり貯金できるようにして帰ってきていただければと思います。インターンシップだけで1年間で物が終わるもんじゃないので、一回1年間に研修していただいた間で、学校も、大学側も大変認めていただくことになると思いますので、その後大学卒業した後にまだ日本人と同じ同等の給料をもらいながら、日本人と同じく、正社員として日本で家族ごとに住めるだったら、本人の幸せと将来性につながるんじゃないかなと考えております。Jadi dengan pengalaman Corasan sendiri dengan program intensif ini sudah 8 tahun dan sudah mengirimkan 1.000 orang lebih gitu. Dari Vietnam, Korea dan yang lainnya ya. Jadi ya Mongol, dan itu harapannya nanti juga anak-anak dari Indonesia juga ikut partisipasi di bagian situ yang dan lagi dengan bisa harapannya anak-anak bisa belajar teknologi di Jepang dan juga pastinya ya gaji gitu ya, namanya kita bekerja gitu, intensif ada uang saku yang kita akan kasih gitu. Nah, dan di situ bukan hanya di situ selesai, nanti setelah pulang intensif selesai kuliah, nanti harapannya juga bisa balik ke Jepang, bisa memungkinkan ya, kan bisa kalau untuk bisa bekerja ya selevel dengan orang Jepang yang di sana nantinya, dan untuk kebahagiaan mereka juga di masa depan. Nah, kalau dari pihak di Jepang, kalau sendiri sebagai mediator ke Jepang dari pihak Pak Riko untuk menjaga sustainability ini, keberlanjutan ini, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Jadi kalau dari kita sendiri, kita harapannya memang bukan hanya sebagai perantara, kita juga ya situ ada ikut andil tanggung jawab di situ. Ya pertama dari bahasa Jepangnya, nanti ibaratnya nanti di Jepang pun kita ya wajib lah untuk datang kunjungan ke teman-teman yang ada di sana nanti, monitoring evaluasi ya betul. Nanti apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita evaluasi, dari situ kita akan perbaiki ya terus menerus seperti itu. Ini semoga apa yang kita harapkan ini bisa terlaksana ya. Amin. Oke, baik. Pemirsa dimanapun berada, senang sekali kita bisa mendengarkan ini. Ada hal yang baru yang dapat memberikan angin segar terutama para lulusan dari Universitas Samratulangi maupun lulusan dari universitas-universitas yang ada di Sulawesi Utara. Ini bisa terlaksana dan lulusan-lulusan itu bisa langsung memperoleh tempat kerja, pasar kerjanya terbuka tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Demikian dari kami dari Agri Kreatif Podcast menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sampai kita ketemu dalam topik-topik menarik berikutnya. Salam sehat.